A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan shadidan yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puja dan puji kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi yang hanya kepadanya lah kita menyembah, yang hanya kepadanya lah kita memohon pertolongan. Dialah Allah, tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah. Dialah Allah yang telah menjadikan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan manusia dengan sebaik-baiknya bentuk dan rupa. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menanamkan ketenangan ke dalam hati setiap mukmin dan mukminah. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha menghidupkan dan mematikan segala apa yang ada di bumi. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa menghendaki kebaikan dalam seseorang dan kemudian mengujinya, dan menghendaki kesesatan seseorang seandainya ia enggan memilih jalan takwa setelah sinyal-sinyal hidayah sampai ke dalam dirinya. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mengumpulkan kita semua di majelis yang mulia ini, di tempat yang mulia ini, bersama lembaga sosial Teras Dakwah, berkembang bersama dengan Teras Dakwah dari tahun 2010-an. Iya, hampir sekitar tahun itu. Sampai tahun 2000 sekarang dan seterusnya, insyaallah, yang insyaallah ini akan menjadi ladang amal jariah yang luar biasa. Siapapun yang merintisnya, meskipun ia meninggal, tapi senantiasa amal soleh akan terus datang kepadanya ketika majelis ini terus hidup sepanjang masa. Dan berbahagialah kita semua yang dikumpulkan di daerah ini dengan segala aktivitasnya. Ada yang bolos kuliah, ada yang bolos kerja, ada yang di SMS sama pacarnya, sayang ketemuan yuk. Gak mau, aku mau kajian. Oh, kamu lebih milih kajian daripada milih aku. Akhirnya putus gara-gara kajian sore hari ini. Saya ucapkan alhamdulillah. Dan yang masih belum bisa putus, semoga diputuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngamininnya nggak usah pakai dendam gitu dong. Semoga menunjukkan nasib banget sih. Iya ya. Semoga para akhwat yang masih mengharapkan mantannya kembali ke pangkuannya, semoga dihilangkan harapan itu dan digantikan dengan kerinduan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan setiap ikhwan yang berharap dari balik spanduk di samping kirinya, semoga Allah hilangkan harapan itu dan kemudian memurnikan cintanya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang tidak ada yang tahu, barangkali di balik spanduk itu ada jodoh kita. Tapi tidak perlu kita merusak spanduk itu dan kemudian mengacak-acak gitu. Nggak usah. Karena cukup kita mendekati Allah, Allah akan dekatkan dengan seseorang yang cinta juga kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukup dekati Allah. Dan ukhti, perlu diketahui oleh ukhti semua yang hadir pada malam hari ini, sore hari ini. Pemain malam ini memang biasanya. Bahwa setiap ikhwan yang hadir pada sore hari ini, ketahuilah, pancaran wajah yang ketika ukhti ini lihat pada sore hari ini sungguh memancarkan keimanan yang luar biasa. Dan pancaran wajah yang ada pada sore hari ini memang hanya mengatakan dua hal saja.
Satu, pancaran keimanan, atau kedua memang mendekati kematian. Tapi insya Allah wafatnya kita pun insya Allah berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ukhti perlu diketahui, ikhwan-ikhwan yang ada di sini limited edition. Rebutan para ukhti yang ada di Indonesia, bukan hanya Jogja, Indonesia, bisa jadi dunia. Karena Jepang sudah kekurangan populasi laki-laki. Luar biasa. Wah, ya. Luar biasa. Mereka lebih menyukai pria Indonesia karena Indonesia itu terlihat sawo matang, ada yang sawo busuk gitu ya. Sadis. Lebih maco gitu kalau laki-laki yang hitam itu kayaknya. Apalagi yang tangannya belang biasa naik motor. Subhanallah. Masya Allah. Apalagi yang keningnya hitam ya, Masya Allah. Itu yang lagi sujudnya memang turunnya bukan dengkul dulu, bukan tangan dulu, itu langsung tiga. Enggak bercanda, Masya Allah. Dan ukhti, berbahagialah. Ternyata Allah masih menyediakan pria-pria terbaik yang senantiasa akan menyayangimu dengan sepenuh hati. Bukan karena ia cinta kepadamu, karena dia cinta kepada Allah, maka ia akan mencintaimu karena Allah. Seandainya engkau pun terluka, ada goresan di wajahmu ketika sudah menikah, ia tidak akan mengurangi cintanya kepadamu. Tapi ia hanya akan meminta, bolehkah aku menikah kembali? Itu yang bahaya. Ketahuilah ukhti, berbahagialah. Karena di antara kita pada sore hari ini hadir pria yang sanggup mencintaimu apa adanya, bukan ada apanya saja. Kalaupun ada apanya, yang ia harapkan adanya pancaran keimanan dalam dirimu, wahai ukhti. Ia yang sanggup menjagamu, ia yang sanggup memberikan kenyamanan kepadamu, sehingga engkau tidak akan bisa mengatakan laki-laki semua sama. Tidak, kami berbeda. Kami akan mencintaimu dengan tulus, dan kami akan membimbingmu untuk sampai kepada jannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka wahai ukhti, tolong jangan berikan pilihan dan bandingkan kami dengan artis Korea. Karena kami memang berbeda dengan para opa-opa. Kualitas kami kualitas yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Maka insya Allah saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan yang sore hari ini berkumpul di tempat ini senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan segala keridoannya, dengan segala aktivitasnya kita hadir ke majelis ini, Allah senantiasa menaikkan derajat kita, Allah senantiasa menghapuskan dosa-dosa kita. Itu yang harus kita yakini, brother and sister fillah. Kalau kita nggak yakin, repotin. Perjuangan kita semuanya penuh dengan keluh kesah. Dari jalan sampai ke sini, wah, macetnya, keringetnya, panasnya, semuanya jadi keluh kesah. Tapi ketika ingat ini saya sedang di jalan Allah, oh, keringat itu akhirnya menjadi Asya Allah, ya Allah. Semoga keringat ini menjadi saksi nanti, ya Allah, di yaumil akhir. Ya Allah, bocor ban ini semoga menjadi saksi, ya Allah. Ya Allah, udah panas, keringetan, dompet tipis, jomblo, ya Allah. Semua yang menimpa ke dalam diri kita dijadikan bentuk syukur kita kepada Allah. Karena bersyukur kami berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak ada yang rugi bagi orang yang beriman. Ketika ia berusaha mempertaruhkan segala sesuatunya untuk urusan dunia, untuk urusan akhirat, dia capai itu semua, Allah akan ganti dengan sesuatu yang lebih baik. Dan setiap pengorbanan kita, semakin besar pengorbanannya, semakin besar perjuangannya, semakin besar pahala dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang kita harapkan, kita luruskan sama-sama niat kita untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seandainya ada yang berharap mendapatkan konsumsi sore hari ini, hilangkan itu. Antum mau nunggu sampai kapan? Nunggu-nunggu, katanya dibagiin konsumsi, ini gak datang-datang. Subhanallah, jadinya rugi. Tapi kalau diharapkannya hanya berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan bersabar dengan duduknya. Malaikat senantiasa mendoakan kita untuk keberkahan kita semua, insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat serta salam kita limpah curahkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah sebaik-baiknya teladan, beliaulah sebaik-baiknya contoh bagi kita semua. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Enggak ada manusia yang terbaik kecuali Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seandainya kita berusaha memilih siapakah manusia yang terbaik di dunia ini, silakan lihat biografi siapa yang paling banyak diceritakan. Pasti kita akan dapatkan yang paling banyak diceritakan adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai hari ini nggak beres-beres itu dibahasnya.
Maka mau ke siapa lagi kita melihat contoh yang terbaik selain kepada Rasulullah Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan kita senantiasa termasuk umatnya sampai akhir zaman, sampai akhirnya dikumpulkan di surga Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Brother and sister fillah, alangkah bahagianya Kang Boni bisa berada di antara teman-teman yang begitu mulia. Berada di antara teman-teman yang senantiasa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dikumpulkan di majelis ini, bahkan diberikan kehormatan untuk duduk di kursi panas ini yang biasa diisi oleh guru-guru kita tercinta. Maka saya dari Bandung datang sebagai seorang yang hina dina untuk ke Jogja, hanya ingin bercerita dan berbagi ilmu, berbagi pengalaman dalam medan dakwah dan juga apa yang saya rasakan dan apa yang saya nikmati. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Maka atas nikmat yang sudah Allah berikan kepadamu, maka sampaikanlah. Dan izinkan aku bercerita tentang kenikmatan iman yang ada dalam diriku. Dan kenikmatan penjalanan iman sampai dengan hari ini. Ada seorang ulama bernama Malik bin Dinar. Malik bin Dinar merupakan seorang ulama yang dalam satu majlis dia pernah mengatakan, tidak ada satupun kemaksiatan yang tidak pernah aku lakukan. Tidak ada satu kemaksiatan pun yang tidak pernah aku lakukan. Senantiasa bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala sampai akhirnya ia bertobat dan bersungguh-sungguh di jalan Allah. Sampai berikutnya beliau menjadi ulama yang paling termasyhur di kota Basrah pada saat itu. Maka layaknya seorang Malik bin Dinar, izinkan Kang Boni bercerita, berbagi rasa, berbagi cinta buat rekan-rekan di Jogja yang penuh dengan cinta insyaallah. Walaupun ia belum mendapatkan seseorang yang mendampingi hidupnya. Jodoh sudah ada yang mengatur. Kalau belum dapat jodoh, mungkin kita yang sulit diatur. Bagus itu ya. Sadis. Suka nggak sengaja itu. Jadi jodoh sudah ada yang mengatur. Kalau masih belum dapat, mungkin kita yang sulit diatur itu. Masih, kalau Sundanya kabita. Kalau bahasa Jogjanya apa kabita itu? Kepengen itu apa? Ngebet. Nje. Iki bahaya iki. Iki bahaya. Ngebet ketika ngelihat mantan, ngebet ketika ngelihat seseorang pacaran. Maka kemudian ketika ngelihat orang yang pacaran, kayaknya kita, ya Allah pengen, gemes, pengen dicuapin. Ada anak SMA boncengan naik motor, set pelukan, kita ngelihat sama tukang Gojek, asem gitu. Ya Allah, tolong hamba ya Allah. Ada perasaan kita pengen tuh kayak begitu. Ini yang bahayanya, brother. Apa yang membuat kita mempertahankan kejombloan ini? Apa yang membuat kita mempertahankan keimanan ini? Ada, mohon maaf, mungkin di antara kita yang memang kadang setengah-setengah gitu, 50-50. Salat datang salat, ngaji datang ngaji. Tapi ketika ada wanita yang kemudian nge-DM kita, akhi, assalamualaikum akhi, dengan gercepnya kita langsung membalas. Gercep, gerak cepat, langsung dibalas. Waalaikumsalam ukhti. Apa yang bisa Anda bantu? Ukhti di mana lokasinya? Sudah menikah atau belum? Langsung gerak cepat. Memang kalau jomblo yang akut itu di SMS sama provider aja dibales itu. Masa tenggang waktu Anda sudah habis, ketika itu dapat SMS itu dibales lagi. Tahu nomor aku dari siapa? Provider ini sensitifnya luar biasa. Dan kejombloan ketika kita mempertahankan ini karena Allah Subhanahu wa taala, oh bahaya brother and sister fillah. Jomblo itu nasib, single itu prinsip. Tapi kalau singlenya terlalu lama itu jadi nasib juga itu. Single lillah. Orang yang tetap menjaga karena takut kepada Allah. Dia tanamkan 3 hal dalam dirinya. Ibnu Taimiyah menyampaikan, pertama, 1, dia tanamkan khauf ke dalam dirinya. Takut hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mempertahankan dirinya sendiri bukan karena ia ingin sendiri. Ia ingin segera menyelesaikan kesendirian ini dengan cara yang hak, dengan cara yang syar'i. Tapi ia kemudian berusaha mempertahankan dirinya untuk tidak terjerumus dalam kemaksiatan karena dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dia tanamkan ke dalam dirinya
Khauf takut. 2 roja, harap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia yakin jodoh sudah ada yang ngatur. Cukup saya mengikuti Sang Maha Pengatur. Kata Allah salat. Kata Allah ngaji. Kata Allah ke majlis. Kata Allah silaturahmi. Kata Allah sabar. Kata Allah tahan pandangan. Jangan dekati zina, gak mau banyak-banyak kemudian WhatsAppan atau DM-an sama ukhti atau ikhwan yang bisa mengganggu prinsipnya tadi. Dia hanya ingin berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang ketiga, dia tanamkan hub dalam dirinya. Kecintaan yang hanya ada kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak pernah menciptakan 2 hati dalam diri manusia, tapi Allah menciptakan 1 hati dalam diri manusia untuk senantiasa cinta kepada Ilahi Rabbi. Karena dia tahu yang maha memberikan cinta Allah, yang maha menanamkan cinta Allah, yang maha layak dicintai hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan kalaupun saya harus mencintai seseorang, itu karena kecintaan saya kepada Allah Subhanahu wa taala yang Allah tanamkan kepada dirinya. Sehingga akhirnya kita saling mencintai. Dan ingat, ikhwan, akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, 2 insan yang saling mencintai, dia akan selalu punya alasan untuk terus bersama. 2 insan yang saling mencintai karena Allah, dia akan selalu punya alasan untuk bersama. Kekurangan yang ada di dalam dirinya tidak dijadikan untuk kemudian alasan untuk dia berpisah. Tapi kekurangan yang ada dalam pasangan kita dijadikan semangat amal soleh kita untuk bersabar menghadapinya. Seperti salah seorang sahabat ketika mengatakan kata-kata romantis kepada istrinya, alangkah aku mencintaimu wahai istriku. Aku bersyukur mendapatkan istri yang cantik dan soleha. Istri ini mendapatkan laki-laki yang memang pas-pasannya luar biasa, grade-nya di bawah standar secara fisik, tapi secara keimanan mantap. Maka kemudian istrinya dengan santun dan penuh dengan romantisme yang luar biasa, ia melirik suaminya dengan perlahan, membalikkan gaunnya, dan kemudian mengatakan kepada suaminya, insya Allah kita akan bersama-sama di surga, Pak. Kemudian sahabat ini bertanya, Ma, benarkah kita akan sama-sama di surga? Insya Allah. Engkau bersyukur mendapatkanku dan aku bersabar mendapatkanmu. Dia menjadikan kekurangan amal soleh untuk kemudian dia mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka brother and sister fillah, dalam kehidupan kita diisi dengan hal-hal yang kadang membuat kita bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, kok gini amat sih Allah? Kok begini sih ya Allah? Kok gini sih ya Allah? Kita pengen semua yang ada dalam kehidupan kita itu sesuai dengan kemauan kita kadang. Pokoknya kalau harus begini, begini. Kalau harus begini, begini. Gak mau tahu, pokoknya jadi aja begitu. Pokoknya gimana yang aku mau aja ya Allah. Nggak bisa, kata Allah. Bisa jadi sesuatu yang buruk menurut kita, baik menurut Allah. Baik menurut kita, buruk menurut Allah. Putus dari pacar kita, kita langsung, ya Allah, aku diputusin ya Allah. Mengapa kau menimpakan ini kepadaku ya Allah? Ketika aku sayang-sayangnya kepada dia ya Allah, aku padahal akan menikahinya ya Allah. 7 tahun lagi insya Allah ya Allah. Lama. Padahal kata Allah Subhanahu wa taala bisa jadi diputuskannya itu menjawab doa kita untuk dihindarkan dari seseorang yang salah dan bermasalah. Maka diputuskan akhirnya. Ada cara Allah untuk menghadirkan sesuatu untuk membuat kita lebih dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Indah cara Allah itu. Aku pernah cerita kisah tentang seseorang naik sepeda motor. Ngeng. Begitu lagi naik sepeda motor, bannya bocor. Dush. Begitu bannya bocor, hujan rintik-rintik turun. Dia sendirian, jomblo, brother. Duit pun pas-pasan. Kemudian dia, ya Allah, ujian apa lagi ini ya Allah? Aku tidak punya banyak uang. Kuota habis, pulsa habis, baterai lowbat, ban bocor, ya Allah. Apa dosa hamba ya Allah? Sambil mendorong, keluh kesah terus terjalin. Ya Allah, hina segini hamba ini ya Allah. Wow, sampai terus mendorong, sampai tukang tambal ban. Ada tukang tambal ban, dia standar 2 motornya. Set, dilihatnya ada seorang ukhti yang sedang membaca Al-Quran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada yang saya bisa bantu? Mohon maaf, saya mau nanya, ini tukang tambal bannya di mana? Oh iya, saya sendiri. Allahu Akbar.
Ternyata ukhtinya seorang tukang tambal ban. Masya Allah. Maka kemudian disimpan Al-Qur'annya, dia kibahkan kemudian hijabnya, kemudian dia tarik besi. Dikeluarkan bannya, dia tambal bannya sambil nunggu bannya. Ditanya sama ikhwan ini, "Ukhti asli Jawa?" "Ya, aku asli Jawa Tengah." Wah, Masya Allah. "Ah, Jawa Tengah juga?" "Enggak, saya Jawa juga." "Jawa Tengah atau Jawa Timur?" "Jawa Barat." "Aku jawaban dari doamu." Sadis. Coba Allah menghadirkan jodoh itu kadang brother. Cuman kitanya nggak nge. Berapa banyak jodoh yang memang kita lewatkan itu karena banyak pilihan kitanya. Seorang ukhti baca Quran di angkot. Ketika dia baca Quran di angkot, disebut sama temannya, "Hati-hati Ria." "Saya jaga hati aja dan niat bismillah, saya emang mau baca Quran di angkot." Pelan-pelan ukhti baca Quran di angkot itu. Ketika baca Quran, dilihat sama ibu-ibu yang ada di depan. "Mbak, sudah menikah?" "Belum Bunda." "Ayo ikut sama Bunda, sama Mbak, sama apa? Bu De." Nah, turun dari mobil. Ketika turun dari angkot, dibayarin angkotnya, kemudian dibilangin sama ibu ini, "Ini rumah saya." Gerbangnya dibuka pakai remote. Gitu dia masuk ke rumahnya, dipanggil anaknya, "Patrick." Misalkan Aduh, luar biasa banget. turun Patricknya, ternyata begitu turun si Patrick ini putih, bersih, tinggi, six pack badannya, rambutnya dikibaskan. "Ada apa Bunda?" Begitu turun dikenalkan, "Patrick, ini ibu nemu." Masya Allah. Kesannya apa ya? Ibu ketemu sama akhwat ini dan sedang membaca Al-Quran. Dia begitu rajin dan insya Allah ia akan menjadi anak istri yang soleha untukmu. Langsung kata Patrick, "Bunda, seandainya itu pilihan Bunda, aku senantiasa mengikuti perintah Bunda. Sudah ganteng, soleh, kaya raya, sayang sama ibunya lagi." Lalu kemudian ukhti itu kan, ya ampun. Kemudian bunda ini bilang, "Aku tidak meninggalkan apa-apa untuk anakku karena aku seorang janda. Tapi aku tinggalkan harta yang tidak banyak, hanya sekitar 10 triliun saja." Lalu kemudian ukhti semakin berharap. Ketika semakin berharap, lalu ukhti terbangun memang. Mimpi. Masya Allah. Apapun bisa terjadi masalahnya dalam kehidupan kita. Cuman kadang kita nggak nangkep sinyal-sinyal ini, brother. Maka ketika masuk dengan perjalanan usia kita sampai sejauh hari ini, yuk kita sama-sama bermuhasabah tentang perjalanan diri kita sampai detik hari ini. Ternyata tema kita pada sore hari ini, kuota usia nggak bisa dibeli, brother and sister fillah. Mau beli di mana kuota usia kita? Mau nambah berapa lagi usia kita? Nggak bisa. Ini bukan film Time yang diperankan oleh Justin Timberlake yang kau bisa menambah kuota waktu hidupmu, nggak bisa. Ini realita yang kita harus hadapi, bahwa syarat mati tidak harus tua, syarat mati pun tidak harus sakit. Kadang bisa datang kapan saja, siap atau tidak siap, suka atau tidak suka, cepat lambat akan datang kepada kita. Dan mohon maaf brother dan sister fillah, nggak bisa kita lari daripadanya. Sedangkan prinsip seorang mukmin, la yazidul mu'min umruhu ila khairan, dan tidaklah bertambah usia mukmin, seorang mukmin, kecuali bertambah pula kebaikannya. Maka ketika sampai dengan hari ini, pernah nggak kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Ya Allah, terima kasih ya Allah, Engkau berikan cahaya iman ke dalam hatiku. Engkau berikan kehendak kepadaku untuk bisa aku sholat ke masjid, sholat 5 waktu, aku lepas dari kemaksiatan, aku meninggalkan dunia pacaran, aku bisa datang ke majelis ilmu. Engkau kasih kehendak itu ya Allah. Alhamdulillah sampai hari ini ya Allah. Seandainya dahulu ya Allah, ketika aku masih bermaksiat kepadamu, aku diwafatkan, apa jadinya aku ya Allah? Tahu brother, yang saya syukuri, Allah tidak mewafatkan saya ketika sedang bermaksiat kepada Allah. Allah tidak mewafatkan saya sedang bermaksiat ketika berada di jalanan, ketika sedang minum minuman, ketika sedang melakukan sesuatu yang kerusakan, kejahatan. Tapi Allah kasih kesempatan untuk saya masih bisa hidup.
Sampai akhirnya saya bersujud kepada Allah mohon ampunan. Kita semua brother and sister fillah, Allah kasih kesempatan itu. Padahal banyak teman-teman kita yang gak dapat kesempatan itu. Dia belum dihijab, sudah wafat. Dia belum bisa bertobat, sudah wafat. Belum berhenti minum minuman, dia sudah wafat. Tapi kita dikasih kesempatan sama Allah. Apa artinya ini? Allah memilihmu untuk menjadi orang yang bisa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Brother and sister fillah, kebahagiaan apa lagi yang kita ingin dapatkan? Maka kata Rasulullah SAW, sesungguhnya kebahagiaan dunia yang paling terbaik adalah dipanjangkan usia dan Allah berikan al-inabah, kesadaran untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang paling nikmat ketika kita menyadari bahwa usia ini ada batasnya, ada limitnya. Seperti kuota handphone kita. Namun berbeda halnya kuota kita kalau di handphone bisa di recharge lagi, bisa ditambah lagi. Habis 2 giga tambah 10 giga, habis 10 giga ditambah 30 giga. Masih bisa ditambah. Tapi usia kita summa qada ajala, sudah Allah tetapkan. Summa antum tamtarun, dan sesungguhnya engkau mengetahui bahwa usia kita ada batasnya. Namun sayangnya banyak dari kita meragukannya. Quran surat Al-An'am ayat 2. Kita tahu usia kita ada batasnya. Dan masalahnya wa ajalu musamma indahu, yang tahu batas usia ini Allah. Kita nggak tahu brother and sister fillah, kapan tibanya waktu kita meninggal. Apakah sore ini? Apakah maghrib nanti? Apakah selepas isya? Apakah tengah hari malam nanti? Atau nanti pagi? Atau besoknya? Atau 2 minggu lagi? 3 minggu lagi? Bulan depan? Wallahi kita nggak tahu. Yang jelas pasti akan disebutkan nama kita di setiap masjid. Salah satu masjid terdekat rumah kita. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah berpulang ke rahmatullah Fulan bin Fulan. InsyaAllah nama kita akan disebut brother and sister fillah. Dan masalahnya dalam keadaan apa ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala? Surga, tempat orang-orang yang baik. Bukan orang yang merasa baik. Bukan orang yang merasa cukup dengan amal. Tapi surga, tempat orang-orang yang senantiasa race in goodness, berlomba dalam kebaikan. Karena dia tidak pernah merasa cukup dengan amalnya. Siapa yang tahu tentang diri kita? Diri kita sendiri. Dan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini casing kita luar biasa. Afwan, casing kita luar biasa. Baju Kang Boni 2, 4, 4, 3, 4. Wah, semangatnya luar biasa. Tapi siapa yang tahu Kang Boni seutuhnya? Saya sendiri. Dan Allah Subhanahu wa taala, casing sempurna, lisannya luar biasa. Padahal lupa, semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah lebih tahu kehinaan yang ada dalam dirimu. Malu sama Allah akhirnya. Malu, ya Allah. Saya diundang di Jogja, teras dakwah, menyampaikan ayat-ayat-Mu ya Allah. Izinkan aku ya Allah dilancarkan lisan ini, agar lisan itu berbalik kepada diriku. Semoga aku bisa mengintrospeksi setiap kata-kata. Ini direkam oleh kamera, dan aku bisa melihatnya nanti tayangannya. Maka ketika segala sesuatu sadar direkam, hati-hati dalam berbicara, hati-hati dalam berperilaku, hati-hati dalam berpenampilan. Oh, ini direkam. Apalagi kehidupan kita yang tidak pernah lepas dari rekaman Allah Subhanahu wa taala. CCTV Allah bekerja 24 jam. Bahkan apa? Alimul ghaibi wasyahada. Bahkan sampai kedalaman hati kita Allah tahu. Kita menyimpan iri, dengki, dendam, hasud, fitnah. Allah tahu ini. Sampai kedalaman hati. Maka kepada siapa kita akan berharap dan mohon ampunan brother and sister fillah? Salah satunya adalah ketika kita menyadari, oh, kuota usia nggak bisa dibeli. Tapi ada pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat ke-28. Kaifa ta'furuna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Bagaimana kamu bisa ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala? Sesungguhnya Allah yang berikan kehidupan kepadamu. Yang dulunya mati Allah hidupkan. Kemudian dari kehidupan ini Allah matikan kembali.
dan kemudian akan dihidupkan kembali untuk dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Brother, hal yang paling terkecil aja, kuota handphone kita bakal dihisap sama Allah. Kita beli kuota dari provider 30 giga misalkan, apakah tidak akan ditanya sama Allah, untuk apa kuota engkau manfaatkan? Mobile Legend ya Allah, what's a girl? Nggak guna, brother. Savage gitu ya. Itu nggak akan ditanya. Siapa hero terbaikmu? Nggak akan ditanya. Yang ditanya sama Allah, untuk apa engkau pergunakan usia ini? Untuk apa engkau pergunakan kuota itu? Apakah berguna di jalan Allah Subhanahu wa taala? Dijadikan sarana beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala atau enggak? Ya Allah, maafin ya Allah. Harta yang kau titipkan, penglihatan yang kau berikan, pendengaran yang kau titipkan, lisan yang kau titipkan, langkah kaki yang kau titipkan, tangan yang kau berikan, belum maksimal kami pergunakan untuk beribadah kepadamu ya Allah. Maka ketika berwudu, Masya Allah, brother, ketika wudu, pernah kita merasa, ya Allah, dari tangan ini ya Allah, dari tangan ini banyak menyakiti hati sesama muslim, banyak menyakiti manusia ya Allah. Tangan ini sering membuang sampah sembarangan, dari tangan ini sering mengambil hak orang lain ya Allah. Bersihkan sampai ke sela-selanya, kemudian kumur-kumur dibuang. Ya Allah, dari lisan ini ya Allah, ini sering memakan sesuatu yang bukan hak saya. Saya mendapatkan sesuatu yang haram. Saya sering mengatakan sesuatu yang kotor. Saya sering mengatakan sesuatu yang tidak bermanfaat. Ya Allah, ini ya Allah, kumur-kumur, buang. Semoga dengan keluarnya air dari mulut kita, bercucuran kemudian dosa dari dosa yang ada dalam lisan kita. Maka kata Rasulullah SAW, seandainya engkau beriman kepada Allah dan hari akhir, falyakul khairan, maka ucapkanlah perkataan yang baik. Kalau tidak, aulias, kalau tidak diam. Mau ngegibah nggak mau, mau ngegosip nggak mau. Ahwat, hati-hati. Karena ahwat kadang kalau nangis yang ditutup mulutnya, bukan telinga, bukan matanya. Kalau ahwat nangis, ya Allah, mulut yang ditutupnya. Kalau Ikhwan nangis, apa yang ditutupnya? Mata. Gengsi laki-laki itu, fitrahnya gitu. Kalau laki-laki nangis, oh, pura-pura. Kenapa bro? Ah enggak, ini ya biasa. Kelilipan tadi, naik motor kelilipan kadal. Gede brother. Kalau ahwat yang ditutup mulutnya, nonton film Korea, apa yang ditutupnya teh? Mulutnya. Tuh. Itu artinya dosa yang paling banyak memang di situ, di mulut kita ini. Bisa mendadak, apa itu bahasanya itu? Jeding itu apa? Hah? Doer. Bisa mendadak doer kalau nggak ngomongin orang sehari itu. Getek gitu kayaknya tuh. Makanya dari sini langsung akhwat, jaga lisan kita. Mau ngomongin orang, ada akhwat yang lewat, coba lihat. Kalau ahwat ada orang wanita yang lewat, ini pikiran kita sama hati itu kadang ada aja pengen ngobrol. Nah, tahan sekarang. Kenapa Uhti? Begitu udah lewat baru katakan, alhamdulillah. Hampir aja tadi saya ngomongin orang. Emang kenapa? Itu tadi ada yang lewat wanita. Sama aja. Cuma dipending. Maka ketika kita sadar, oh yang paling bisa nulis tentang apa kurang diri itu memang diri kita. Ah ini Kang Boni di sini, saya di sini, di sini, di sini, di sini. Oh, ketika ada yang mencaci, mohon maaf, ada yang mencaci, ada yang muji. Ini dua kondisi yang memang kita tidak harapkan hadir dalam diri kita. Tapi ketika hadir, mau apa? Kalau kita tidak ingin dicaci, siapa kita? Rasul saja dicaci, sahabat dicaci, para dai dicaci, kita siapa? Nggak mau dicaci, oh banyak yang mencaci, ya sudah. Jadikan muhasabah diri, lompatan untuk kemudian kita beramal soleh dan berkarya, itu yang terbaik brother. Tapi kalau dicaci jadi melendoy, jadi kabur, jadi kemudian balik kanan, jangan. Buktikan. Dan ketika dipuji, oh kita jadi mawas diri, hati-hati. Wah ini dipuji. Di setiap puja dan puji ada kehati-hatian. Kalau bahasa Sundanya, di balik HD ada KD. HD itu bagus, KD itu hati-hati. Di balik sesuatu yang bagus ada kehati-hatian dalam diri kita. Awas diri.
Hati-hati dalam melangkah. Berat memang. Lebih berat lagi kalau tidak dilangkahkan memang. Karena ada limit batas waktu yang harus kita sadari. Oh iya, kalau mukmin itu nambah usia harus bertambah kebaikannya. Ya Allah, saya nggak punya perencanaan ini ya Allah buat kedepannya. Tapi kalau orang mukmin seminimalnya punya rencana, brother. Subuh dia bangun buat sholat. Zuhur dia bangun, bergegas untuk sholat. Asar dia punya rencana untuk sholat. Kayak kita, alhamdulillah teman-teman di sini insya Allah. Walaupun kita sekarang masih jam 4:30 lebih, tapi kita sudah punya rencana. Maghrib saya ingin sholat ya, punya rencana itu. Isya saya mau sholat. Bahkan ada yang sudah merencanakan nanti tahajud bareng yuk. Ada yang sudah merencanakan gitu. Bahkan ada yang sudah merencanakan subuhnya. Bahkan sudah ada yang mengagendakan tanggal segini saya akan datang ke kajian ini. Masya Allah. Coba lihat. Baiknya Allah menghadirkan tanpa sadar, kita sudah disetting sama Allah untuk memiliki agenda yang baik sebenarnya. Cuman kadang kita enggak. Tapi kalau waktu orang yang kita lagi maksiat sama Allah, oh luar biasa. Agendanya agenda yang buruk itu yang kita punya. Maka orang yang tidak taat kepada Allah punya agenda buruk. Orang yang taat kepada Allah punya agenda baiknya. Sama-sama berjuang tapi beda perjuangannya. Apakah orang yang mohon maaf yang dugem gak ada perjuangan? Perjuangan, brother. Bangun tengah malam, pakai baju yang paling seksi, uang disiapkan, parfum yang terbaik, pakaian yang terbaik, berangkat tengah malam. Apakah mabok itu tidak perlu kekuatan? Perlu, brother. Wah, harus disiapkan fisik sampai dimuntahkan kembali, mabok lagi. Belum yang omplosan, set mabok, oplosan. Begitu bangun udah ditanya man robuka, kan repot, brother. Set. Ada perjuangannya. Dan beda orang yang beriman. Ada perjuangannya, ada. Apa perjuangan orang yang beriman? Bangun juga tengah malam. Repot bangun tengah malam itu. Wah, alarmnya. Yang satu udah alarm bargel kill, yang satu udah pakai alarm hardcore, greencore. Wah, luar biasa. Belum ada yang pakai alat tinju itu. Suat ketika alarmnya bunyi, nyambung, langsung tiba-tiba ada sarung tangan, siap, bangunnya diri kita. Kadang ada yang kemudian sama temennya dibangun. Dan luar biasanya kadang alarm diri kita sendiri nggak bangun itu. Tapi kalau alarm handphone orang lain kita bangun. Dan luar biasanya ketika kita bangun kita matikan alarm teman kita dan kita tidur lagi itu. Sama-sama perjuangannya, brother. Ahwat, apakah menjaga aurat itu perlu perjuangan? Oh, perjuangan. Apakah membuka aurat perlu perjuangan? Ada perjuangannya juga. Kalau teman-teman ahwat anti dibully, nggak mau dicaci maki dengan hijabnya, dicaci maki tentang hijabnya, mohon maaf. Kalau akhwat itu dicaci maki tentang hijabnya ketika berhijab. Tapi ketika akhwat seorang wanita tidak dihijab, dicaci maki juga, sama dicaci maki juga. Ketika dia dengan mengumbar auratnya, belum diketrekinnya, dikecenginnya, dihinakannya, coba. Tapi akhwat ketika dihijab, ada pertentangannya, oh ada, luar biasa itu. Disebut Bu Haji, disebut wah apa aja. Yang membuat kita jadi iya ya gimana aku tuh kerasa nggak pantas dihijab, nanti aja lah hijab hati aja dulu lah aku mah apa tuh bubur aja makan nasi enggak sih, servil lah. Semua ada pengorbanannya. Ikhwan mau ke masjid, pengorbanannya luar biasa. Cuman masalahnya 3 kunci kesuksesan yang dalam diri kita nempel bener nggak di dalam diri kita ini sama-sama. 1, menjada wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka ia akan berhasil sebenarnya. Sungguh-sungguh dalam ketaatannya, sungguh-sungguh dalam taubatnya, sungguh-sungguh dalam peninggalkan kemaksiatannya, sungguh-sungguh dengan kesendiriannya, dan sungguh-sungguh mengharapkan pernikahannya. Kadang ada yang jomblo tapi nggak tahu kapan mau nikahnya. Kapan atuh nikahnya? Kalau nggak mau pacaran, ya nanti ajalah. Ya memang nanti itu lama banget, brother. Maka perlu direncanakan. Menjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh, ia akan berhasil, ia akan sukses sebenarnya. Man sabara zafira. Barang siapa yang bersabar, dia akan beruntung. Sabar dalam ketaatan, sabar nahan kemaksiatan. Oh, brother, nongkrong sama teman-teman yang nggak pernah sholat. Ketika tiba waktu sholat, deg-degannya luar biasa untuk kita mau sholat. Aduh, sholat nggak ini, teman-teman nggak sholat juga. Kadang kita kebawa sama jadi nggak sholat. Tapi ketika nongkrong sama teman-teman yang beriman, ngong azan, terdengar suara azan, itu kita langsung bergegas itu. Bahkan sebelum azan sudah diingatkan, ayo ke masjid, brother. Udah mau azan bentar lagi, udah mau azan. Coba, senengnya temenan sama orang yang beriman.
Setiap lisannya menjadi bentuk ketaatan ke dalam diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Senangnya temenan sama orang yang beriman. Cerewetnya luar biasa. Tapi cerewetnya menghantarkan kita kepada ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Senangnya sama temenan orang yang beriman. Dia senantiasa memaksa kita dalam ketaatan. Dan kita dilatih untuk terbiasa melakukan itu sampai akhirnya tumbuh nilai-nilai kesadaran dalam diri kita. Untuk senantiasa memenuhi panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Bersabar bukan karena nggak laku. Aku yakin banget, Kang Boni yakin. Teman-teman yang ada di sini dengan tampang yang tampan ini bukan berarti nggak laku, enggak. Laku pasti teman-teman itu. Ana yakin banget. Punya modalnya untuk bisa pacaran itu sangat punya. Bahkan punya lebih dari 2 juga bisa punya pacar itu. Tapi bukan berarti nggak laku dan bukan berarti ditolak melulu, enggak. Tapi memang nggak mau. Karena sabar dalam ketaatan. Nggak mau kan? Kalau saya pacaran rugi. Habis duit, habis kuota, habis waktu, enggak. Saya mending menahan kesendirian saya, bertemu dengan teman-teman saya, berbagi keceriaan, belajar dalam ketaatan. Insyaallah nanti juga Allah hadirkan jodoh yang terbaik, insyaallah. Insyaallah. Gimana aja caranya? Chelsea Islan tobat, ketemu sama teman-teman bisa? Coba brother. Tiba-tiba Chelsea Islan nge-DM ke antum. Assalamualaikum akhi. Katanya akhi sering kajian, ana pengen belajar, boleh? Coba. Ana kebenaran lagi di Jogja. Boleh kita ketemu? Antum mau balas apa? Waalaikumsalam. Mbak, insya Allah siap bisa. Bismillah, bismillah, bismillah. Atau kita akan mengatakan Waalaikumsalam Mbak Chelsea, insya Allah saya juga masih belajar. Yuk kita sama-sama belajar. Insya Allah kalau kita jodohnya, insya Allah Allah jodohkan. Loh saya bukan mau berjodoh, saya mau belajar. Kita udah duluan. Coba brother, mudah bagi Allah. Akhwat, tiba-tiba opa-opa Korea SMS ke antum, ke anti semua. Assalamualaikum ukhti, annyeonghaseyo, sarangyo. Coba, apa yang akan ukhti balas kepada mereka? Atau ada seorang wanita Jepang, Ohayo gozaimashita, tashi wa miyabi desu. Misal, tusu yorishiku onegaishimashita. Kemudian kita katakan waalaikumsalam, insyaallah. Taubat, coba brother. Insyaallah. Antum yang sering menikmati itu pernah gak berdoa? Ya Allah mudah-mudahan dia bertobat ya Allah. Ditonton iya, begitu tobat sendirian. Doakan ya Allah mudah-mudahan dapat hidayah ya Allah. Kebayang coba. Tobatnya seorang pezina, tobatnya seorang pendosa bisa jadi lebih mulia daripada kita itu. Kadang yang pendosa itu kalau sudah tobat jujurnya luar biasa brother. Cuman kadang kita, mohon maaf, kadang kita yang sudah terbiasa kadang suka ada sifat keangkuhan dalam diri kita, yang kita merasa cukup dengan amal kita, yang seolah kalau mati besok juga insya Allah siap gitu. Masya Allah. Kalau urusan dunia memang harus melihatnya ke bawah, tapi kalau untuk urusan akhirat melihatnya ke atas. Kayaknya gak pernah cukup gitu. Seandainya wafat kita malam hari ini, coba kita cek amal apa yang kita bisa banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dengan amal apa kita bisa mendapatkan surga itu? Ya Allah, sholatnya kita tahu. Betapa semangatnya sholat kita atau lemahnya sholat kita kadang itu tahu, bisa kehisap sendiri. Ya Allah, sholat saya pas-pasan. Tahajud saya males-malesan. Puasa Senin Kamisnya jarang ya Allah. Ngaji ya Allah, masih ada ngantuknya ya Allah. Hafalan ya Allah, trikul ya Allah. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Ada surat favorit dalam salat, inna a'tainakal kausar. Wal asri ya Allah. Dengan amal apa ya Allah? Rasulullah SAW pernah dalam satu majelis mengatakan, bentar lagi nih bakal ada pemuda ahli surga datang. Kemudian ketika datang dilihat sama Abbas, oh ini. Kemudian hari berikutnya gitu lagi, yang datangnya pemuda itu lagi. Hari berikutnya gitu lagi, yang datang itu lagi. Kemudian kata Ibnu Abbas, aku bakal ikutin nih
Diikutin sama Abbas. Diikutin selama 3 hari, brother. Ketika diikutin selama 3 hari, dilihat sholatnya biasa aja, ngajinya biasa aja, sholatnya biasa, ngajinya biasa, tahajudnya juga nggak serajin saya tuh gitu katanya. Apa sih amalannya? Didatengin akhirnya sama Abbas ini. Wahai pemuda, sungguhnya Rasulullah SAW pernah mengatakan begini, begini, dan begini, dan engkau selalu datang dalam momen itu. Dan aku telah mengikuti selama 3 hari, dan aku melihat engkau biasa saja dalam beramal. Sebenarnya apa sih yang kamu lakukan? Amalan spesial apa sih yang kamu lakukan? Kaget pemuda ini. Maka kata pemuda ini, sesungguhnya saya sholat biasa seperti kalian sholat. Kan saya kurang bersemangat memang, kadang terlambat katanya. Dan ngaji saya pun masih terbata-bata katanya. Tapi saya terus belajar. Dan tahajud saya lebih rajin dari lebih rajin sahabat yang lain daripada saya. Tapi saya senantiasa menjaga 3 hal dalam diri saya. Yang pertama, saya berusaha untuk tidak menyakiti hati sesama muslim dan memaafkan sebelum ia meminta maaf. Dan bahkan kalau tidak minta maaf sudah dimaafin itu. Dan berikutnya, saya senantiasa menyambung silaturahmi dan menyambungkan yang terputus. Masya Allah, brother. Kemudian Abbas menangis sampai kemudian dikatakan, sesungguhnya amalan-amalan itu yang berat untuk saya lakukan. Maka brother and sister fillah, seandainya di waktu usia kita sampai senja hari ini, ada yang 15 tahun, ada yang di bawah itu, ada yang 17 tahun, ada yang 20 tahun, ada yang 25 tahun, ada yang 40 tahun atau di atasnya. Yang pertama, kita bersyukur dengan usia yang sudah Allah berikan kepada diri kita. Dan yang keduanya, kita sadari bahwa ini bentuk kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita meningkatkan amal soleh kita, memperbaiki taubat kita. Apa yang paling membahagiakan ketika selain kita memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dan berikutnya, kita bersemangat meningkatkan amal soleh kita, brother and sister feel. Dan ingat, ketika orang beriman itu yakin sama janji Allah, oh nggak ada yang sia-sia apapun yang dia pilih di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuatu yang sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tinggalkanlah. Dan sesuatu yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala maka kerjakanlah. Mastata'tum, semaksimal yang engkau mampu, semaksimal yang engkau bisa. Ayo bertahanlah, brother. Nggak lama waktu kita, brother. We don't have a lot of time. Kita nggak punya waktu, banyak waktu untuk saling mencaci, untuk saling menjatuhkan, untuk saling membuli. No, brother, nggak punya banyak waktu kita untuk itu. Tapi kita sibuk memperbaiki diri kita, menambah potensi yang ada dalam diri kita, bahkan menggali potensi yang ada dalam diri kita, membina potensi yang ada dalam diri kita untuk menjadikan amal ruh yang luar biasa yang akan kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, karya ini ya Allah, teras dakwah, Masya Allah, yang dibangun sama teman-teman teras dakwah ini, apakah ini bisa menjadi amal yang membahagiakan nanti ketika di yaumil hisab? Insya Allah. Ya Allah, dengan ini, sarana kendaraan ini kami bersama-sama ya Allah, bersama jamaah mengembangkan dakwah di kota Jogja kepada para pemuda dan remaja. Ya Allah, saksikanlah kami ya Allah. Wa kafa billahi syahida, cukup engkau menjadi sebaik-baiknya saksi ya Allah atas pengorbanan dan jerih payah kami ya Allah. Tidak, kami tidak mengharapkan puja dan puji manusia. Tidak, kami tidak mengharapkan nominal dari manusia. Kami hanya mengharapkan ridho darimu ya Allah. Ya Allah, dengan kendaraan ini ya Allah, ada di antara kita yang saling mengajak sama teman-temannya, bro, ayo bro. Ada yang diajak dengan paksa, ada yang dengan tipu daya. Ada yang kemudian diajak, bro anterin gua dulu bro. Mau kemana? Ana mau ke bengkel, temenin yuk. Oh ke bengkel, udah dari bengkel kemana? Ya udah insya Allah Anda mampir ke rumah teman Anda bentar. Di mana? Ada di daerah itulah insya Allah. Oh gitu, oke. Dibawa akhirnya ke pengajian. Astagfirullahaladzim, ini pengajian bro. Lo yang harus istighfar gitu. Ada yang ditipu begitu, ada yang dipaksa. Tapi dengan berbagai cara kita berusaha mengajak teman kita. Karena kita nggak mau soleh sendiri, brother. Nggak mau benar sendiri, pengen bareng-bareng. Karena kalau bareng-bareng lebih nikmat. Maka sisa usia kuota yang ada dalam diri kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Nasihat ini pun berlaku untuk diri sendiri, brother. Maka Allah bersumpah demi masa, sesungguhnya manusia di dalam kerugian yang begitu nyata. Ketika ia hidup, ia seperti mengenakan kacamata minus, rabun jauh, lupa
bahwa nanti ia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa tidak kita seperti orang yang punya plus gitu, rabun dekat gitu, sulit mencari celah bagi orang lain, tapi sibuk mencari celah diri, pengennya membahagiakan orang lain gitu, daripada membahagiakan diri. Kayaknya rabun dekat gitu. Tapi yang paling enak itu normal, bisa saling menasehati sesama umat muslim, dan dia pun sadar tentang kekurangan yang ada di dalam dirinya, dan tidak menjadikan dia seolah-olah lebih mulia daripada yang lainnya. Tidak, tapi dia menganggap dirinya hina. Saya pun belajar dari siapapun. Seandainya seluruh tempat di dunia ini adalah sekolah, maka setiap orang yang mengajarkan satu ilmu dari kita adalah guru kita, siapapun dia. Mohon maaf, bahkan dari orang yang kita kadang pandang hina sekalipun, kadang ia mengajarkan sesuatu yang tidak terkira. Sama yang dilihat tapi beda yang ditangkap, itu kadang begitu. Ada kucing lagi nyusuin anaknya, kemudian anaknya lagi nyusuin, diajak anaknya, dijaga anaknya, dianterin lagi ke rumahnya, ke kandangnya lagi gitu, kutuk bareng-bareng. Sama yang dilihat tapi hikmah yang diambil kadang beda. Bro, lihat itu kucingnya. Iya, kucing tuh lagi disusuin, udah segitu. Tapi bagi orang yang senantiasa menggali hikmah, dia cari, ya Allah, kucing tidak pernah meninggalkan anaknya ketika disusuin. Tidak pernah ada kucing yang mengaborsi, ya Allah. Nggak ada kucing yang membuang anaknya, ya Allah. Ya Allah, banyak manusia yang menelantarkan anaknya, dibuang anaknya, diaborsi anaknya, ya Allah. Mengapa manusia menjadi lebih hina daripada kucing, ya Allah? Dilus-elus, subhanallah, dia dapatkan hikmah mutiara dari hal yang sederhana. Ukhti nonton film kuntilanak, ketika melihat kuntilanak, Kunti, takut ya gitu. Tapi kalau ukhti lihat kuntilanak, subhanallah, kuntilanak saja tahu bagaimana minimal berpakaian syar'i. Dia bajunya digamis panjang, ya Allah, tinggal belum dijilbab, ya Allah. Nanti kalau ketemu Kunti, sampaikan teteh, jangan lari, enggak, panggil sama teteh, Mbak turun, ayo sini Mbak, sini, saya mau hijab Mbak, sini. Nanti kalau sudah turun hijabin, kalau sudah dihijab ajak, ayo Mbak mau main ke rumah, ayo belajar ngaji di rumah. Siapa tahu dia tertarik. Nauzubillah ya. Brother and sister fillah, kuota usia berbeda dengan kuota pulsa, beda. Kuota usia memang perlu disadari, bukan seolah-olah kita tanamkan dalam diri kita, kayaknya kita jam lagi kayaknya nih meninggal nih, ya Allah, belum beres dari sini, ya Allah, kayaknya meninggal, ya Allah. Siapkan yang terbaik itu. Maka dulu kalau zamannya Turki Utsmani itu, sorbannya itu salah satunya adalah kain kafannya mereka. Kalau ada ulama-ulama dulu itu yang disampingkan di pundaknya itu salah satunya adalah kain kafannya juga. Samping ke sini, ada yang ditaruh di sajadahnya. Coba silakan. Ya nggak harus juga antum kemudian jadikan kamar antum kayak kuburan gitu. Nah, sederhana aja. Yang mengingat kita kepada kematian. Kemarin ulang tahun. Saya ulang tahun yang ke 24 tahun. Nah. Ya, 30 tahun. Dalam hitungan Masehi. 30 tahun. Tanggal 14 April kemarin. Gak usah ngucapin happy birthday lah, percuma kalau gak ngasih hadiah mah. Doa yang terbaik ya. Kemudian saya tunggu-tunggu nih, my wife ngasih apa nih? Istriku tercinta nih ngasih apa? Kemudian ternyata sama teman-temannya itu beli kain kafan. Pap, aku gak bisa kasih apa-apa. Insya Allah ini jadi pengingat untuk kebersamaan kita. Ya Allah, Mama mau aku mati? Enggak, Pap. Hanya ada doa buat Papa. Semoga kita hidup sesurga, sehidup di dunia dan juga di surga. Pap, satu yang harus Papa, bukan bertambahnya usia Papa menjadi lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Usia kita berkurang, Pak. Kita semakin dekat sama Allah. Bersyukur sama Allah, Papa masih usia 30 tahun. Kalau mau hitung-hitungan nih, Pak,
Papa hijrah usia 24 tahun. Sekarang usia 30 tahun. Baru 6 tahun. Dan dari 6 tahun ini juga belum tentu benar-benar dalam beribadah kepada Allah. Masya Allah bro, sepanjang ana ulang tahun itu yang paling berkesan buat ana. Dan istri memang terlihat cantiknya luar biasa ketika mengatakan itu. Sehingga akhirnya aku mengatakan, satu-satunya wanita yang aku cintai hanyalah dirimu. Dan selalu begitu di kota Bandung. Ikhwan dan akhwat, seandainya ada yang ingin dipertanyakan, kita sharing bersama insyaallah. Tafadhol.